Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi bersama saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, dinamika yang terjadi di pasar modal nasional sepertinya masih menjadi tajuk utama yang cukup menarik di antara sekian banyak isu dan wacana yang beredar di kalangan pelaku pasar modal. Misalnya saja seperti rencana tim Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk kembali membuka pembicaraan dengan Morgan Stanley Capital International atau MSCI sebagai follow up atas permintaan yang disampaikan sebelumnya terkait isu aksesibilitas dan transparansi data pemegang saham di perusahaan Indonesia. Lalu juga soal komitmen Badan Pengelola Investasi Danantara yang bakal rajin membeli saham-saham di bursa domestik dengan harapan dapat menopang kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG yang kembali merosot tajam pada perdagangan Senin 2 Februari 2026. Lalu juga soal rencana BPI Danantara untuk berkolaborasi dengan kalangan manajer investasi sehingga dapat bertransaksi secara lebih lancar, setidaknya dalam 6 bulan ke depan. Kemudian ada juga soal optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut bahwa pada dasarnya kondisi fundamental ekonomi nasional sangat baik dan kondusif sehingga tekanan jual yang terjadi di pasar saham domestik lebih bersifat sementara dan dapat diharapkan kembali positif pada kondisi mendatang. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Danantara menggandeng manajer investasi. Ini kriteria saham yang dibidik. Seperti yang telah banyak disampaikan oleh jajaran manajemen Danantara, dalam beberapa hari terakhir ini, lembaga bentukan pemerintah tersebut kembali menegaskan komitmennya untuk senantiasa bertransaksi di bursa saham domestik. Hal tersebut diharapkan dapat cukup membantu untuk menopang kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG yang dalam sepekan terakhir terus berada dalam tekanan, terutama oleh sentimen yang datang dari luar negeri. Guna memuluskan rencana aksi beli saham tersebut, Danantara mengaku telah bersiap untuk menggandeng perusahaan manajer investasi guna dapat bertransaksi secara lebih maksimal, setidaknya dalam 6 bulan ke depan. Dalam kerjasama yang akan dijalin tersebut, Danantara telah memasang kriteria ketat bagi saham-saham yang bakal diborong, yaitu dengan hanya membidik saham-saham berfundamental sehat dan dengan kondisi likuiditas yang cukup tinggi. Tak hanya itu, Danantara juga mempersyaratkan soal faktor pertumbuhan atau good growth serta arus kas yang kuat untuk juga menjadi syarat mutlak bagi saham-saham yang bakal dikoleksi. Deretan persyaratan ketat itu dinilai sangat penting untuk ditegaskan sejak awal dan tak lepas dari posisi Danantara yang juga harus dapat mempertanggungjawabkan aksi borong saham tersebut kepada pemerintah dan juga kepada publik yang lebih luas. Selain untuk mengatur posisi IHSG dari aksi borong saham tersebut, pihak Danantara juga berharap dapat memantik minat pemain pasar lain agar ikut dan lebih aktif lagi dalam bertransaksi di bursa saham domestik, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendorong iklim pasar modal ke depan menjadi lebih sehat dan liquid. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Rosan klaim ada sinyal positif dari investor asing. Optimistis bursa saham rebound. Seperti halnya berita sebelumnya, artikel kali ini seolah kembali mengonfirmasi keseriusan BPI Danantara dalam upaya mengatur IHSG agar dapat kembali ke zona hijau. Ya, kabar kali ini datang dari CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani yang mengklaim telah berkomunikasi atau telah menjalin komunikasi dengan para investor global terhadap sejumlah kebijakan dan reformasi di pasar modal yang kini tengah disiapkan oleh pemerintah dan regulator pasar modal dalam negeri. Dari hasil komunikasi tersebut, Rosan menyebut ada respon positif yang disampaikan oleh para investor global yang mengapresiasi atas segala pembenahan dan penyelamatan yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini. Karenanya, atas respon tersebut, Rosan meyakini ke depan dan dalam waktu yang tak lama lagi, posisi IHSG akan dapat didorong ke level psikologis baru dan ekosistem pasar modal nasional secara perlahan dan bertahap
bisa makin kondusif. Berikutnya berita ketiga, Purbaya optimistis IHSG bakal kembali cerah. Sama dengan Rosan sebelumnya, artikel ini juga menyoroti upaya pemerintah melalui sejumlah menterinya yang tengah mendorong optimisme di kalangan pelaku pasar, sehingga dapat diharapkan dapat mengubah kondisi pasar menjadi lebih baik dan kondusif. Seperti halnya Rosan tadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga meyakini bahwa dalam waktu dekat posisi IHSG dapat diharapkan kembali ke zona hijau. Menurut Purbaya, organisasi di tubuh regulator pasar modal telah memiliki mekanisme otomatis untuk mengisi kekosongan jabatan seiring dengan mundurnya petinggi Bursa Efek Indonesia dan sejumlah petinggi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karenanya, meski banyak ditinggal oleh tokoh pentingnya, Purbaya berani memastikan bahwa tidak akan ada kekacauan yang terjadi hingga harus memantik kekhawatiran di kalangan pelaku pasar. Kita lanjut ke berita keempat. Saat free float terlalu besar, retail kuasai taksi dan HKMU 100%. Artikel ini menyoroti fenomena besarnya porsi free float dalam sebuah emiten, sehingga diharapkan dapat menjadi pandangan penyeimbang bagi Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan yang tengah bersiap menaikkan batas minimum free float dari semula 7,5% dalam aturan lama menjadi 15% di aturan baru yang tengah disiapkan. Dalam artikel ini, tim riset IDX Channel mencoba mengungkap sejumlah emiten yang memiliki porsi free float yang sangat tinggi, hingga mencapai 100%. Misalnya saja yang terjadi pada PT Express Trasindo Utama atau Taksi, dan juga PT HK Metal Utama Tbk atau HKMU. Terakhir, berita kelima, Danantara bakal masif membeli saham setiap hari demi menjaga investasi dan stabilitas bursa. Senada dengan beberapa berita sebelumnya, artikel ini juga membahas terkait komitmen BPI Danantara melalui lini investment manajemennya yang menegaskan bakal aktif melakukan aksi beli di pasar modal nasional. Hal ini tidak lepas dari salah satu penugasan BPI Danantara yang memang disiapkan oleh pemerintah sebagai salah satu pemain besar di industri keuangan Indonesia secara keseluruhan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya ada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.